konsep ilmu biomedik dasar dengan pembelajaran bentuk pembelajarannya adalah kuliah. Ya, jadi bentuk pembelajaran di mata kuliah ilmu biomedik dasar ini bentuknya adalah kuliah atau seminar ya. Karena MK ini ya atau MK ilmu biomedik dasar itu adalah mata kuliah yang terdiri atas 3 SKS teori ya. Nah, 3 SKS teori itulah yang nantinya akan menjadi alasan ya mengapa bahwa mata kuliah IBD ini atau kita menyingkatnya IBD itu dijadwalkan sebanyak 2,5 jam ya karena satu SKS itu setara dengan 50 menit pembelajaran di dalam kelas atau kita menyebutnya tatap muka ya. Kalau 3 SKS berarti kan mengalihkan ya 3 kali 50 menit setara dengan 150 menit atau 2,5 jam. Tuh. Nah, untuk pembelajaran IBD ini tidak ada praktikumnya ya. Jadi hanya teori, 3 SKS itu hanya teori. Sehingga kalau kalian melihat di jadwal perkuliahan, lihatlah yang jadwal teori. Karena tidak ada praktikum IBD di MK IBD. Praktikum IBD itu ada mata kuliah sendiri digabung dengan praktikum farmakologi. Ya, jadi jangan tercampur ya. Kemudian untuk yang komponen penilaian ya. Jadi kalau pembelajaran praktikum, bentar ya. Maaf ya, saya dari pagi jam 7 itu sudah ngajar sampai sekarang ya. Berapa kelas? 4 kelas ya. Kemudian ya, ini bentuk pembelajaran yang apa namanya menekankan kepada proses pemberian informasi dari dosen kepada mahasiswa. Ya, seperti yang sekarang Ibu lakukan, yaitu memberikan ceramah ya, memberikan informasi kepada kalian. Nah, itu bentuk pembelajaran kuliah. Di mana nanti saat kuliah itu metode atau penilaiannya ada 3 item, yaitu ada peer teaching, ada diskusi, dan juga ada tugas. Nah, peer teaching ini semisal setelah saya menjelaskan materi ya, memberikan ceramah mengenai materi saya, kemudian saya meminta atau saya melemparkan suatu topik untuk didiskusikan oleh kelompok. Ya, kemudian kelompok atau individu itu akan menjawab ya. Kemudian setelah kalian menjawab terhadap konteks yang saya berikan, ya pertanyaan yang saya berikan, berikutnya kamu menjelaskan tugas yang diberikan dosen itu kepada teman kalian. Ya, jadi kamu menjelaskan kepada sesama temanmu, itu namanya peer teaching. Nah, peer teaching dengan diskusi kelompok di sini menyesuaikan dengan dosen masing-masing ya. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Kalau tidak ada, maka komponen nilainya ini akan dipindah ke tugas. Ya, tugas ini pasti ada, karena tugas ini adalah membuat resume. Ya, resume itu rangkuman catatan dari materi yang kamu simak, yang nantinya akan dikumpulkan di Google Drive, punya PJMK mahasiswa. Ya, sehingga PJMK mahasiswa bisa membuat Google Drive, kemudian membuat folder-folder tiap TM-nya ya, tiap minggunya yang berisi di situ hasil resume dari teman-teman kamu di tiap minggunya. Hanya untuk bentuk pembelajaran kuliah saja. Ya, hanya untuk metode pembelajaran kuliah ya, bukan metode pembelajaran yang lain gitu. Nah, kemudian di TM kedua sampai nanti beberapa TM ke depan ini baru ada materi dari dosen luar FKP ya. Di sini di TM kedua ini kalian akan mempelajari mengenai konsep biologi sel, yaitu konsep sel dan juga genetika. Ya, ada DNA, ada RNA, struktur sel, biosintesis protein di dalam sel, ya ada kombinasi DNA, kemudian bagaimana proses pembelahan sel. Nah, itu akan kamu pelajari di situ ya. Dengan dosen pengampunya yaitu Dr. Reni Itishom ya atau Dr. Ishom dari FK Unair. Ya.
Nah, nanti ini kamu hubungi di TM2 itu. Ya, TM2 kan ini kan range-nya ya. Range-nya yaitu dari mulai hari Senin sampai hari Jumat, 16 sampai 20 Februari. Kemudian kalian nanti mendapatkan hari apa? Dilihat ya. Oh, saya A2 yaitu hari Kamis. Sehingga kamu akan sesuai jadwal ya, kamu akan berkuliah di tanggal 19. Sehingga tanggal 16 atau tanggal 17 bisa menghubungi dosennya untuk mereminder dan janjiannya. Di screenshot materinya, jadwalnya, izin Bapak, kami ada jadwal minggu ini, pembelajaran ini dari mahasiswa FKP dengan materi ini. Di ruangan ini, di jam ini, apakah bisa, apakah kuliah sesuai dengan jadwal, tertanyakan ya. Kalaupun nanti misalkan dosennya berhalangan, ya maka harus reschedule. Tadi ya, reschedule-nya pun nanti juga menyesuaikan ketersediaan waktu ya, yang bisa ketemu antara mahasiswa dengan dosen, tentunya dengan ketersediaan ruangan juga yang ada di FKP. Ya. Nah, kemudian di minggu berikutnya ini ya, di minggu ketiga sampai keempat, ini adalah mempelajari biokimia. Ya, biokimia ini adalah bahan-bahan di dalam tubuh yang mendukung fungsi kehidupan kita ya. Jadi di dalam tubuh kita, selain kita memiliki sel, sel itu kan bagian dari tubuh kita ya, sehingga itu kan sel itu kan suatu benda hidup begitu ya, atau suatu organisme. Hidupkan sel itu. Tetapi ternyata tubuh kita tidak hanya terdiri atas sel saja atau komponen hidup. Tubuh kita juga memiliki komponen atau bahan yang tidak hidup atau benda mati lah ya. Contohnya apa? Air, elektrolit ya. Tubuh kita ini terdiri atas komponen yang hidup dan komponen yang tidak hidup. Nah, tadi yang tidak hidup contohnya air. Tubuh kita terdiri atas air. Kemudian ada ion-ion. Di dalam tubuh kita ini banyak sekali ion-ion yaitu kalium, natrium, kalsium, vitamin, mineral, hormon, enzim. Itu kan suatu zat, suatu senyawa, benda mati kan. Tetapi mampu menunjang fungsi kehidupan. Ya, sama halnya kalau misalkan kita apa namanya? Ini ya, misalkan kita minum obat, ya, atau minum vitamin lah ya, itu kan juga bukan suatu makhluk hidup ya, tapi kan suatu senyawa kimia. Ya, misalkan obat, senyawa kimia kita minum untuk bekerja mempengaruhi tubuh kita. Nah, seperti itu. Jadi biokimia itu adalah secara alami bahan-bahan atau senyawa itu terdapat di dalam kehidupan. Nanti akan kamu pelajari itu materinya. Ya, di antaranya ada metabolisme protein, lipid, karbohidrat ya, purin, pirimidin, kemudian keseimbangan asam basa dan cairan tubuh, serta konsep potensial listrik ya antara tiap saraf ke saraf yang lain ya, transportasi dan juga komunikasi seluler. Nah, ini dosen pengampunya adalah sesuai dengan kelas karena ada 3 dosen dari bidang keilmuan biokimia FK UNER yang akan mengajar di 4 kelas sehingga dibagi seperti ini. Kalau kalian kelas A2 ya dapatnya dokter Ira ya, sehingga nanti yang kamu hubungi adalah dokter Ira ya, bukan dokter Lina, bukan dokter Siti. Itu ya, jangan sampai tertukar BCM ya. Nah, ini terus sampai nanti di di TM kelima ya, ada konsep biolistrik ya. Nah, ini akan membahas TM kelima itu konsep fisika dalam keperawatan. Ya, di antaranya ada biomekanika, ada bioakustik, kemudian ada konsep dasar bunyi ya, perkusi dalam stetoskop dan juga termofisika. Dan untuk fasilitatornya adalah Pak Hedi Trilaksana ya dari FST UNER. Kemudian di TM ke-6 ini akan ada materi mengenai gizi. Nah, ini dengan Bu Ika Nur Pratiwi yang namanya singkatan-singkatan ini berarti adalah dosen FKP. Yang namanya Ibu tuliskan lengkap berarti dosen dari non-FKP ya, kamu lihat nanti. Nah, untuk nomor HP akan Ibu bagikan di grup PCMK IB ya. Kemudian ini akan terus ya kuliah sampai TM8. Nah, sehingga kamu punya tugas resum 8 resum ya. Jadi kalau misalkan
cuma mengumpulkan 4 resum, ya nilainya 50% resumnya. Misalkan nilai resum kalau mengumpulkan semua itu 95 ya. Mengumpulkan cuma 4, berarti nilainya ya 43. Sorry, nilainya berapa itu berarti? 48 ya. 48 atau 47 nilainya. Nah, 47 karena 4 resum. Ya tinggal dipresentase saja dibagi dengan yang lain gitu ya. Jadi resum ini juga penting ya. Nah, pembelajaran berikutnya adalah pembelajaran seminar ya. Di mana seminar ini nanti tugas kalian ada 3, yaitu penyelesaian kasus, penyelesaian masalah, dan diskusi kelompok. Nah, jadi kamu lihat di sini ya. Untuk kelompok 1, maka kamu harus menyelesaikan kasus mengenai struktur dan fungsi tubuh pada sistem respirasi. Sedangkan kelompok 2 pada sistem kardiovaskuler. Jadi sudah dibagi-bagi. Ya, jadi ini adalah kasus atau masalah yang kamu dapat. Kamu menyelesaikan kasus atau masalah ini dengan membuat makalah. Dan makalah itu kamu presentasikan di kelas ya atau SGD. Ya, di SGD kan untuk nantinya dapat dibahas. Jadi kamu menjelaskan kepada teman-temanmu dan teman-temanmu bertanya kepada kalian. Nanti di situ ada dosen sebagai fasilitator ya. Nah, sehingga seminar ini tugasnya 2, yaitu menyelesaikan kasus dengan membuat makalah dan presentasi. Presentasinya dengan membuat PowerPoint, ya, dipresentasikan ke dalam di depan kelas, gitu. Nah, ini nanti untuk seminar ada sampai 10 topik ya, sehingga total ada 10 kelompok. Nah, silakan saja dibagi nanti kelompok khusus kelompok IBD ada 10 kelompok, ya. Dengan fasilitator masing-masing sudah ada. Nah, untuk nanti kuliah-kuliah yang reschedule, ya prinsip reschedule itu tadi fleksibel ya, tidak harus PHL ini. Mungkin kalau dulu kamu PDB itu kan karena kalian dari berbagai fakultas sehingga kan sulit ya menyatukan jadwal. Akhirnya kan ada PHL ya, di minggu tertentu kan harus itu PHL-nya. Nah kalau di kita karena kalian juga dari FKP semua sehingga tidak terlalu sulit ya, maka PHL ini kita fleksibel. Tidak harus di tanggal yang tercantum di dalam RPP, tapi boleh asalkan ya aturannya tidak boleh melebihi UTS. Jadi untuk materi UTS nanti TM1 sampai TM7. Sehingga kalau sebelum UTS maka tidak boleh ada hutang mengajar di TM7 ini. Sedangkan materi UAS adalah materi yang dikeluarkan setelah UTS. Jadi mulai TM8. Iya, mulai TM8 ini sampai TM14. Nah, kalau setelah UTS ada hutang mengajar, ini juga harus diselesaikan sebelum UTS dimulai. Sebelum UAS dimulai ya, sehingga hutang mengajar itu atau pengganti jam mengajarnya atau reschedule ya itu sesuai dengan availability ya atau ketersediaan hari dan juga tanggal dari mahasiswa dan juga dosen yang nanti bisa janjian. Nah, untuk penilaian ya, jadi keaktifan mahasiswa itu 14% ya, proyek makalah. Makalah ini nggak hanya makalah saja, nggak hanya pembuatan makalah, tapi juga sampai ke proses diskusi atau proses SGD-nya, itu 56% ya. Tugas mandiri, resum tadi 10%, UTS 10%, UAS 10%. Ini dengan buku referensi ini ya, silakan kalian cermati referensi ini dan kalian cari ya untuk menambah referensi atau menambah informasi untuk kalian. Dan memang pembelajaran di perguruan tinggi itu kan tidak seperti di SMA ya. Kalau di SMA itu kan kamu mengharapkan guru itu menjelaskan kepada kamu sampai kamu paham. Kalau pembelajaran orang dewasa, ya pembelajaran di perguruan tinggi, pembelajaran yang menekankan kepada self discovery learning. Ya, jadi kamu harus bisa mencari, menggali informasi untuk meningkatkan pengetahuan kalian sendiri. Gitu. Ini ya, untuk tugasnya jelas tadi, kuliah membuat resume dan seminar membuat kelompok. Seminar membuat makalah ya. Makalah dengan topik-topik atau dengan bab yang sudah Ibu tambahkan di RPP ya, sudah jelas, sudah ada ketentuannya. Dan makalah ini wajib dikonsultasikan kepada fasilitator atau kepada dosen 2 minggu ya, 2 minggu. Hmm.
2 minggu sebelum presentasi ya makalah ini. Jadi kalau misalkan kalian tadi kelompok 10 dapatnya presentasi itu di TM 14. Jadi TM 12 itu harus sudah mulai konsul kepada dosennya. Dan dikumpulkan makalahnya H-2 presentasi. Ya, jadi konsulnya itu 2 minggu sebelum presentasi, mengumpulkan makalahnya 2 minggu sebelum presentasi. Sorry, 2 hari sebelum presentasi. Misalkan presentasi tanggal 8 ya, maka kamu mengumpulkan makalahnya presentasinya tanggal 10 ya, maka kamu mengumpulkan makalahnya tanggal 8. Nah, apakah dikumpulkan dalam bentuk hard file atau soft file, silakan menghubungi dosen masing-masing. Kemudian ada indikator juga soft skill yang saya tadi bilang ya, karena soft skill ini kan ada penilaiannya. Apa saja penilaiannya itu, atau apa saja sih indikator dari soft skill ini? Disiplin. Jadi kalau misalkan kamu hadir, tapi kamu terlambat, tentu akan juga mengurangi penilaian, ya. Critical thinking, ya pada saat diskusi kelompok tadi SGD tidak menjawab sama sekali, tidak presentasi juga, tidak bertanya juga. Nah itu kan tidak tahu ya, critical thinkingnya apakah mahasiswa ini bisa menjawab dengan kritis, ya bisa menganalisis juga tidak nampak di situ. Ya, partisipasi aktif tadi ya, tidak terlihat, tidak ikut mengerjakan makalah, cuma numpang nama doang. Nah, itu kan juga mengurangi penilaian ya, kerjasama dan komunikatif. Ya, ini juga merupakan item dari penilaian ya. Baik, saya rasa itu ada yang ditanyakan terkait dengan RPP. Tidak, Cukup Ibu. ya. Cukup, Ibu. Lanjut ya, lanjut ya. Sebentar ya, Ibu mau ke belakang sebentar. Baik ya, sekarang kita lanjutkan ya dengan apa sih ilmu biomedik dasar itu ya. Tadi kan kamu sudah mendapatkan sekilas ya mengenai materi-materi apa yang akan kalian pelajari ya. Di situ diantaranya ada apa tadi? Konsep genetika ya, kemudian metabolisme ya, kemudian kamu juga belajar mengenai refleks ya, homeostasis. Lalu ada ini apa namanya makalah tadi yang kamu buat itu kan mengenai struktur fungsi sistem penyusun tubuh ya, sistem tubuh mulai dari sistem pernafasan, persyarafan semua ya sampai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Jadi semua
sistem bagaimana tubuh kita ini dibangun, ya, lokasi organ-organnya ada di mana, bagaimana bisa bekerja organ-organ tubuh kita untuk mendukung kehidupan, itu akan dipelajari di ilmu biomedik. Jadi sebenarnya ilmu biomedik ini merupakan bagian dari ilmu keperawatan, ya, khususnya di keperawatan dasar yang mencakup berbagai bidang ilmu yang lain, ya, sebenarnya. Jadi ada ilmu anatomi di situ, ya, ada fisiologi, ada biologi juga. Biologi kan karena kita mempelajari sel, ya, di mana kalau kita lihat itu kan misalkan ya kita apa namanya mempelajari mengenai sistem pernafasan tadi. Nah, pernafasan itu kan di situ ada bagaimana sih atau sistem pernafasan itu yang mana sih? Oh, sistem pernafasan dimulai dari hidung sampai berakhir di paru-paru, ya. Maka secara kasat mata, ya, atau secara makroskopis, kalau kita melihat bentuk hidung sampai ke paru-paru itu kan punya visual yang apa yang seperti yang ada pada ini, ya, pada gambaran anatominya, ya. Nah, seperti apa sih sistem pernafasan anatominya, bentuknya? Nah, nanti bisa kamu baca, ya, kamu pelajari di buku referensi. Nah, selain dari struktur secara makro tadi, ya, secara besarnya paru-paru seperti apa, ternyata kalau paru-paru itu kita gunakan mikroskop begitu, ya, kita lihat sampai ke bagian yang paling kecil. Nah, ternyata paru-paru itu disusun oleh alveoli. Ya, ada bagian namanya alveoli yang seperti kantong ini, ya, sekumpulan apa namanya kantong-kantong udara begitu, ya. Oh, ternyata ada struktur alveoli loh. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita belajar juga sel tubuh kita, ya, organ tubuh kita pada dasarnya ketika dilihat dengan mikroskop sampai bagian yang paling kecil yang disebut dengan sel. Nah, kemudian bagaimana sel ini bekerja? Ya, tadi dipengaruhi oleh ion-ion, dipengaruhi oleh hormon, enzim. Nah, sehingga itulah yang akan kita pelajari di ilmu biomedik, ya. Nah, hal ini merupakan merupakan bekal kita untuk melakukan proses keperawatan, ya. Jadi kalau kita nanti melakukan proses keperawatan, apa sih Bu proses keperawatan itu? Dimulai dari serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada pasiennya. Jadi gambaran mudahnya seperti ini. Misalkan nanti Anda dinas di suatu rumah sakit, ya. Katakanlah rumah sakit A begitu. Kemudian Anda di situ akan ada pasien dengan eh, apa namanya diabetes mellitus atau kencing manis, ya, yang datang berobat ke rumah sakit A. Maka Anda sebagai perawat itu harus ngapain? What should I do, kan gitu. Ini pasien ini saya apakan? Saya itu melakukan apa sih ke pasien-pasien saya? Gitu, ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, serangkaian tindakan itu namanya proses keperawatan. Yang nanti lebih skopnya lebih aplikatif lagi namanya asuhan keperawatan, ya. Jadi bagaimana kita harus merawat pasien itu, ya, how we uh, care, ya, how we care about the patient itu harus menggunakan suatu pendekatan tertentu, ya, dengan suatu metode tertentu. Bukan asal, ya. Jadi bukan pasien datang berobat ke rumah sakit, kita perawat di situ, terus kita cuma nanya-nanya nama saja, terus nggak diapa-apain pasiennya. Tidak. Tapi kita mulai dari mengkaji, kita menanyakan nama, kita melakukan pemeriksaan fisik. Kayak misalkan tadi pasien datang dengan kencing manis, ya, dengan diabetes, mengeluhkan pandangan matanya kabur, mengeluhkan badannya lemas, ya, sering haus, sering lapar. Kemudian pasien juga apa namanya sering ini, ya, sering mengalami gangguan-gangguan yang lain atau gejala-gejala yang lain yang berhubungan dengan diabetesnya. Nah, itu kan harus kita ketahui. Ya, kemudian nanti bagaimana setelah kita mengkaji, ya, kita menentukan apa sih masalahnya pasien,
kemudian kita memberikan suatu intervensi kepada pasien sehingga masalah keperawatan itu teratasi. Nah, itu adalah yang disebut dengan asuhan keperawatan. Ya, maka tidak mungkin kita bisa merawat pasien tadi yang misalkan pasien diabetes tanpa kita tahu penyakitnya itu organ. Maksudnya gini ya, kita tidak akan bisa merawat pasien diabetes kalau kita nggak paham mengenai diabetes. Ya enggak? Dan kita tidak akan paham mengenai diabetes kalau kita tidak tahu organ yang terkena itu yang mana. Misalkan Anda mau mempelajari tadi pasien diabetes. Apa sih diabetes itu? Oh, kenaikan kadar gula darah di dalam darah. Mengapa sih kok naik? Terus yang disebut dengan diabetes itu mengenai organ yang mana, kan begitu. Pasti ada suatu organ yang berhubungan dengan terjadinya penyakit tersebut. Ya, seperti misalkan contohnya penyakit jantung, serangan jantung. Maka organ yang terkena itu yang mana? Jantung, kan gitu ya. Kemudian ada stroke ya atau cerebrovascular accident. Maka organ mana sih yang terkena? Otak. Nah, kalau diabetes organ mana yang berhubungan? Yang disebut dengan diabetes itu kalau ada gangguan pada organ apa? Nah, itu kan Anda harus tahu ya. Organnya itu di mana sih? Letaknya di mana? Kemudian fungsinya apa? Sehingga kalau pasien mengalami suatu gangguan, itu kok muncul kenaikan gula darah yang disebut dengan diabetes mellitus. Jadi harus paham fungsinya dulu. Nah, fungsi organ tubuh itu kalau kita melihat ya secara fisiologi dari mekanisme kerjanya sangat berkaitan dengan aspek-aspek molekul-molekul kimiawi, di antaranya hormon, enzim, ion-ion, ya, air, itu sangat mempengaruhi kerja dari organ tubuh kita. Yang kalau misalkan itu tadi saya bilang ya, secara mikroskopis maka terdiri atas sel kan organ-organ kita. Jadi kerja sel itu sangat dipengaruhi oleh biokimia di dalam tubuh kita ya, senyawa-senyawa kimia di dalam tubuh kita. Nah, itu kan kita harus tahu. Karena kalau kita tidak memahami anatomi, tadi kan anatomi itu kan gambaran di mana letak organnya. Ya misalkan tadi stroke itu berarti organ apa yang terkena? Otak. Otak di mana lokasinya? Oh, otak itu ada di tulang, ada di kepala, ditutupi oleh tulang apa namanya? Perikranium misalkan ya. Kemudian otak itu terdiri atas berapa lapisan, ada berapa bagian, ya ada di mana. Oh, tiap area otak ada lobus frontalis, lobus temporalis ya, lobus occipital, parietal itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lobus parietal misalkan berfungsi untuk pendengaran, ya occipital untuk penglihatan, frontalis untuk fungsi berpikir ya misalkan. Nah, sehingga ketika itu terjadi gangguan, maka di area yang spesifik, maka gangguan juga akan sesuai dengan area otak yang mengalami masalah tadi pada pasien stroke. Nah, itu kan harus paham ya. Jadi sebelum mempelajari penyakitnya, Anda harus paham fungsi normalnya dulu, lokasi organnya di mana. Ya, sehingga ketika ada suatu penyakit mudah, tinggal membalik saja. Kalau tidak terjadi fungsi ini, maka akan muncul gejala ini. Nah, begitu. Ya, jadi lebih mudah. Jadi kunci supaya kita paham penyakit adalah kita harus tahu fungsi normalnya dulu. Nah, kemudian untuk ini ya, kemudian untuk peran ilmu biomedik ya. Jadi ilmu biomedik ini karena dia tadi ya mempelajari bagaimana hubungan antar organ ya. Ternyata organ tubuh kita itu saling tersambung loh. Semua organ tubuh kita itu saling berhubungan, dihubungkan oleh pembuluh darah dan kelenjar limfe atau pembuluh limfe. Ya, oleh karena itu apabila ada gangguan pada satu organ tubuh, misalkan ada gangguan di paru-paru, bisa juga mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh yang lain. Ya, ada gangguan pada paru-paru, kemudian lama-lama jantungnya bisa terganggu. Ya, gangguan pada paru-paru hipoksia lama akhirnya bisa mengganggu fungsi otak. Nah, begitu.
Karena Anda sudah mempelajari ya bagaimana sih keterkaitan antara satu organ dengan organ yang lain, sehingga akan mudah untuk mempelajari tadi hubungan kausalitas suatu penyakit. Ya, misalkan Anda mempelajari bahwa oh ada penyakit yang namanya TBC. Ya, bukan tekanan batin cinta loh ya. TB ya, tuberkulosis. Nah, misalkan TB di paru-paru. Nggak, tadi kan di buku Erna. Misalkan TB paru ya. Nah, TB paru ini kan menular ke pasien melalui droplet ya. Droplet itu apa? Percikan air ludah dari pasien ya. Apakah bisa melalui bersin atau batuk atau pada saat pasien bercakap-cakap ya dengan orang di sekitarnya, kemudian percikan ludahnya itu masuk terhirup oleh orang lain, kan ludah yang mengandung kuman atau bakteri tuberkulosis tadi bisa menempel ke sistem pernapasan orang yang sehat, kan begitu. Nah, kita belajar nih bahwa oh, TB paru itu masuk ke sistem pernafasan dan akan menyerang paru-paru. Kemudian kita menemukan pasien, ternyata pasien itu diperiksa mengalami infeksi pada usus. Dan setelah diperiksa, penyebab infeksinya adalah kuman TB. Nah, kita bisa menjelaskan ya bagaimana hubungannya loh kok pasien infeksi kuman TB-nya di usus. Padahal kan port the entry, tempat masuknya kuman TB itu kan lewat saluran nafas ya. Nah, kita akan dengan belajar ilmu biomedik salah satunya ya pada fungsi anatomi dan juga pada aspek anatomi maupun aspek fisiologi, kita tadi tahu bahwa semua organ tubuh itu akan tersambung dihubungkan oleh pembuluh darah. Sehingga adanya infeksi pada satu organ itu bisa terbawa bakteri maupun virusnya atau mikroorganismenya masuk ke dalam pembuluh darah, aliran darah dan akan tersebar ke semua organ tubuh. Dan saat itu dia mengenai suatu organ, kemudian bakterinya atau mikroorganismenya nempel di situ menginfeksi sehingga terjadilah penyebaran infeksi ke organ yang lain, gitu ya. Jadi kita akan tahu, oh ternyata TB ekstrapulmonal atau TB di luar organ paru itu dapat terjadi karena disebarkan oleh terbawa bersama aliran darah atau melalui hematogen. Nah, gitu. Jadi dengan adanya pemahaman mengenai anatomi, fisiologi, ya kerja fungsi organ, aspek-aspek biokimia yang mendukung, kita akan tahu bagaimana terjadinya penyakit, hubungan sebab akibatnya bagaimana, yang nanti akan menjadi dasar untuk membentuk pemahaman kalian di dalam memahami mekanisme perjalanan penyakit yang tentunya akan sangat penting ya ketika kita sebagai perawat akan bisa menentukan tindakan keperawatan yang tepat ya karena kita paham apa yang dialami oleh pasien kita. Kita tidak akan bisa menentukan implementasi atau tindakan yang tepat kalau kita nggak paham pasien kita ini kenapa ya. Pasien kita ini kenapa, penyebabnya apa, bagaimana bisa terjadi, maka Anda tidak akan bisa mengatasi penyebabnya kalau Anda tidak paham mengenai apa itu penyakitnya, gitu ya. Nah, untuk ruang lingkup ilmu biomedik ini ada bidang ilmu anatomi ya. Tadi ya, anatomi itu mempelajari bentuknya, lokasi organnya, visualnya, penampilan visual. Misalkan tadi jantung ya. Jantung ada di mana lokasinya? Kemudian di bagian dalam jantung itu ada berapa ruang? Ya, oh jantung itu di dalamnya ada 4 ruangan, ada atrium, ada ventricle kanan kiri. Dipisahkan atrium dengan ventricle ada namanya katup yang memisahkan. Yang fungsinya katup ini apa? Nah, seperti itu. Kemudian jantung ini bagaimana bentuknya atau dari sistem apa pembuluh darahnya seperti apa? Oh, kalau di bagian kanan itu di bagian atrium jantung akan ada vena cava. Ya, vena cava yang menerima darah dari superior dan juga inferior. Kemudian lanjut ke atrium kanan, dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan ini akan keluar pembuluh darah yang namanya arteri pulmonalis ya. Arteri pulmo akan membawa darah dari atrium kanan menuju ke paru-paru. Dari paru-paru akan masuk lagi darah menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Kemudian dari atrium kiri darah akan masuk melalui katup ya, melalui katup bikuspidalis ya, itu akan masuk ke mana? Ventrikel kiri.
yang nantinya darah ini akan dipompakan keluar melalui aorta. Nah, itu ada visualnya itu. Jadi kalau misalkan kamu yang perempuan ya, atau yang kalian yang laki-laki misalkan suka masak ya, kalau melihat jantung ayam itu loh ya, waktu bersihkan jantung ayam dibuka itu kan berongga ya. Terus ada seperti struktur seperti lingkaran. Nah, itu adalah pembuluh darah. Nah, seperti itu. Jadi anatomi itu kita mempelajari bagian-bagian organ, lokasinya di mana, irisannya seperti apa, ya sampai ke sistem seluler. Nah, nanti itu akan kalian pelajari ya di ilmu biomedik. Kemudian fisiologi. Nah, fisiologi ini adalah ilmu yang mempelajari fungsi tubuh manusia. Nah, ya, tadi misalkan bagaimana sih kerja sistem pernafasan? Sistem respirasi itu berfungsi untuk apa dan apa hubungannya dengan tubuh manusia? Apa fungsinya di dalam mempertahankan kehidupan kita sebagai manusia? Oh, ternyata sistem respirasi itu berfungsi untuk menyediakan oksigen ya. Oksigen diperlukan bagi sel tubuh kita untuk metabolisme menghasilkan energi. Selain itu, hasil metabolisme energi nantinya akan ada CO2. Nah, CO2 ini akan dibuang juga melalui sistem respirasi menuju ke atmosfer. Nah, proses difusi tadi akan berlangsung di alveoli. Nah, begitu. Jadi bagaimana proses perjalanan organ-organ tadi. Jadi kalau anatomi kan organnya, ya bentuknya, barangnya, ya wujudnya. Bagaimana ini antar bagian ini bisa bersinergis, ya menghasilkan atau bekerja sama sehingga menghasilkan suatu fungsi tertentu penting di dalam mempertahankan kehidupan kita itu namanya fisiologi. Jadi how to-nya ya how to-nya itu fisiologi. Kalau what is, when, and where itu anatomi ya. Kita mempelajari bentuknya, bendanya itu anatomi, kalau fungsinya itu fisiologi ya. Kemudian biokimia ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai zat-zat kimia yang dapat mendukung kehidupan tadi. Ya, selain kita memiliki sel di tubuh kita, selain ada benda hidupnya begitu ya, yaitu sel tadi, kita juga punya di tubuh kita juga ada komponen yang tidak hidup. Ya, komponen ahayati ya, yaitu tadi diantaranya ada molekul-molekul maupun senyawa. Ya, ada enzim, ada hormon, ada lemak, ada protein, ada air, terus ada vitamin, elektrolit, mineral. Ya, itu juga kita pelajari ya. Jadi namanya ilmu biokimia. Selain itu juga kita akan mempelajari prinsip dasar dalam nutrisi dan gizi klinis ya. Kemudian genetik dan sel sudah jelas tadi. Ini juga merupakan bagian dari anatomi sebenarnya ya. Kalau anatomi itu tadi kan lebih ke visual secara organnya, kalau genetiknya atau selnya itu secara mikroskopis ya. Ini pun sudah kalian dapatkan di pendidikan dasar dan menengah sebenarnya, cuma nanti akan lebih detail lagi ya. Dan farmakologi dasar atau pengobatan. Nah, farmakologi ini karena sudah keluar sendiri ya di Fakultas Keperawatan ini kan sudah keluar dalam bentuk MK sendiri yaitu MK farmakologi, sehingga tidak diajarkan di mata kuliah ilmu biomedik ya, tapi ada mata kuliah khusus farmakologi. Nah, kemudian apa sih perannya tadi ya? Jadi dengan kalian mempelajari ilmu biomedik, kamu akan paham tadi ya mengenai organnya, fungsinya, bagaimana antar organ ini bisa berinteraksi tadi. Ya, bagaimana sih paru-paru ini berhubungan dengan jantung? Apa hubungannya paru-paru dengan organ yang lain? Ya, apa hubungannya jantung dengan organ yang lain? Nah, sehingga dengan bisa memahami itu, maka kamu bisa memberikan asuhan keperawatan yang tepat, ya. Nah, saya rasa itu ya untuk pengenalan ilmu biomedik dasar ya. Untuk lebih detailnya nanti itu mengenai genetika, sel, ya kemudian tadi ya fisiologi bagaimana how to work-nya, bagaimana organ ini bisa berfungsi bekerja, dan juga interaksi dengan komponen ataupun dengan bahan-bahan senyawa atau kimia di dalam tubuh kita ya. Nah, itu nanti akan kalian pelajari lebih mendetail di setiap tatap muka di mata kuliah ini. Ya, silakan bagi yang mau bertanya. Mohon izin Ibu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk tugas resumnya itu kan kalau di RPP mind mapping. Nah, untuk mind mappingnya itu nanti dikumpulin dalam bentuk tulis tangan atau bisa dalam bentuk digital, Ibu?
tulis tangan saja ya. Jadi tugasnya nanti ditulis tangan. Jadi materi yang kamu catat tiap kuliah itu loh. Itu Oh, iya. saja. Kamu tambahin jadi kayak misal gini ya. Misalkan nih ini ya. Tadi kan kamu nyatet nih misalkan materi TM sekarang ya. Nah, di atas syahid kamu membuat ringkasan. Oh ternyata ilmu biomedik itu di sini ada dari ilmu anatomi, fisiologi, biokimia, ya fisika dan apa yang lain misal gizi gitu ya. Nah, ini kan sudah jadi mind mapping ini. Nah, kayak gini. Kemudian peran perawat apa dihubungkan di sini. Peran perawat adalah apa ditulis di sini. Itu ya. Jadi kamu tulisan tangan kamu yang kamu nyatet itu ditambahkan dengan diagram yang berisi resume, yang berisi summarize ya, ringkasan dari materi yang sudah kamu dapatkan di tiap TM-nya itu. Ditulis tangan saja, terus kamu foto, convert to PDF, upload di Google Drive. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang tanya lagi? Sudah sore ya? Masih di kampus ya kamu ini? Ada sudah pulang? Saya sudah di kos. Baik ya, saya rasa juga yang lain masih supaya nggak terlalu malam ya, nanti nyampe di kosan atau di rumah. Kalau begitu Ibu akhiri ya untuk pengenalan ilmu biomedik dasar dan juga penjelasan kontrak di pembelajaran kali ini ya. Nanti untuk PJMK berikutnya silakan menghubungi dosen masing-masing ya. Kalau untuk yang dosen FKP kan nomor HP-nya sudah ada di cyber ya? Ada nggak di cyber yang dosen FKP? Atau kalau tidak ada nanti ada nggak kalian ini info mengenai nomor HP seluruh dosen dari akademik? Saya selaku PJMK belum mendapat info tersebut, Ibu. Oh ya udah nanti Ibu share ya di grup ya, bisa bertanya ya. Permisi Bu, TM minggu ini adalah jadwal dokter ini gitu aja ya. Jadi PJMK juga tolong untuk bisa inisiatif begitu ya. Karena kan juga Ibu kan ada beberapa kelas yang Ibu handle ya. Khawatirnya mungkin saya ada yang kelupaan gitu ya. Sehingga silakan ditanyakan di grup ya, tidak perlu japri ya untuk PJMK. Ya di grup biar semuanya juga tahu. Baik, saya rasa itu untuk perkuliahan di sore hari ini ya. Semoga bermanfaat ya adik-adik ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Ya, Terima kasih Bu. Ibu end meeting ya.